Salam semua jemaat Tuhan, apa kabar? Semua sehat, kuat, bersemangat, amin. Walaupun tempo PKP dilanjutkan, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak akan lemah semangat, sebab kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan kita semangat setiap hari, amin. Haleluya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu karena engkau begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kami, berlaku di dunia ini bukan kebetulan, tetapi engkau berkuasa di atas segala peristiwa. Dengan itu Bapa, biarlah kiranya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah, bahkan kebenaran firman-Mu yang memberikan jawaban di dalam setiap sudut persoalan yang kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada kita semua dengan satu pertanyaan. Bagaimana seseorang boleh memegang Yesus dan mengalami kuasanya? Saya ulang lagi. Bagaimana seseorang boleh memegang Yesus dan mengalami kuasanya? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan kita perolehi di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Saya tidak akan membaca ayat ini, tetapi akan mengurai ayat demi ayat. Dan kita dapat melihat keseluruhan bahagian firman Tuhan ini sebenarnya adalah menceritakan kisah dua pribadi yang mengalami situasi sedang berada dalam keputusasaan, hilang harapan. Dua pribadi ini akan menjadi fokus kita, dan di mana kedua orang ini telah menemukan Yesus, mendekati Yesus, dan mendapat pertolongan Yesus. Dan hal ini disebabkan sentuhan, yaitu sentuhan iman. Dan tema kita pada hari ini adalah sentuhan iman. Sentuhan iman. Saudaraku, kita akan melihat ayat demi ayat. Dan kita mulai dengan ayat 21 yang berkata demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Saudaraku, Yesus sudah menyeberang danau, dan dia sudah berada di tepi danau, dan di situ terlalu banyak orang sedang menanti-nanti dia. Bahkan dikatakan firman Tuhan dalam ayat 21 ini, orang berbondong-bondong dan mendekati Yesus. Pertanyaannya, mengapa terlalu ramai orang berada di tepi danau menanti Yesus dan mendekati Yesus dan berbondong-bondong? Mengapa? Apakah yang ada pada Yesus sehingga mereka terlalu ingin bertemu dengan Yesus? Dan yang pastinya adalah Yesus pernah mereka lihat melakukan mukjizat. Ada yang menyaksikan dengan mata sendiri, dan juga ada orang yang mendengar dari kawan-kawan bahwa Yesus melakukan mukjizat, dan akhirnya mereka datang beramai-ramai untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Kedua yang saya tahu adalah bahwa waktu Yesus mengajar, karena setiap kali Yesus berada di kelayak ramai orang, dia akan mengajar tentang kerajaan Allah. Dan pengajarannya adalah pengajaran yang sangat luar biasa, yang menyentuh hati setiap pendengar-pendengar. Dan saya tahu disebabkan itulah mereka datang bertemu dengan Yesus. Dan selain itu, saya dapat pastikan bahwa sikap Yesus yang begitu ramah, sikap Yesus yang begitu baik dengan semua manusia, semua orang, dia tidak membezakan siapa-siapa. Dan saya sangat yakin disebabkan sikap Yesus inilah yang membuat ramai orang tertarik dan tertumpu kepada Yesus, sehingga mereka menanti, menunggu, dan bertemu dengan Yesus, dan mereka berbondong-bondong mendekati Yesus. Ini luar biasa, pribadi yang luar biasa yang membuat orang tertarik, membuat orang begitu suka dengannya. Dan inilah yang terjadi kepada Yesus, seperti mana dalam ayat 21 tadi, di mana mereka berbondong-bondong mendekati Yesus. Saudara, selain
kita fokus kepada Yesus, selain orang ramai fokus kepada Yesus, yang saya mau tekankan di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah dua pribadi yang akan kita belajar bagaimana situasi kedua pribadi ini, yang mana mereka mencari Yesus, mereka bertemu dengan Yesus, dan mereka ditolong oleh Yesus karena sentuhan tadi. Ayat 22 hingga ayat 24 menerangkan tentang kisah seorang ketua rumah ibadat. Saudaraku, ketua rumah ibadat ini yang namanya Yairus datang kepada Yesus. Perkataan datang ini adalah suatu sikap yang mana Yairus tidak mementingkan dirinya, tetapi sebagai seorang ketua rumah ibadat, dia datang dan sengaja datang mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus. Sikap tidak mementingkan diri ini sebagai ketua rumah ibadat, bahkan dia merupakan orang penting di dalam masyarakat mereka. Dan sebenarnya dia sedang berhadapan dengan situasi yang mungkin kawan-kawan sejawatnya akan mentertawakan dia, akan mempersoalkan dia, bahkan keluarga dia mungkin menentang dia, sebab sebagai ketua rumah ibadat datang kepada Yesus yang muncul, yang Yesus baru dikenal, sesuatu yang diceritakan, yang dilihat terhadap Yesus, pelayanan Yesus yang sebenarnya dibenci oleh beberapa ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Tetapi ketua rumah ibadat ini, dia sendiri datang kepada Yesus. Itu merupakan suatu sikap tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa Yesus tidak menyuruh orang lain? Mengapa dia tidak menyuruh ahli keluarganya untuk datang bertemu dengan Yesus, meminta Yesus datang? Mengapa dia sendiri yang datang? Kita dapat lihat bahwa intinya adalah disebabkan Yairus sendiri sangat-sangat memerlukan pertolongan. Dia sangat-sangat memerlukan pertolongan. Dari sudut apa? Apa yang dia perlu Tuhan tolong? Kita dapat melihat di dalam firman Tuhan ini menyatakan tentang suatu keadaan di mana anaknya yang sedang tenat, hampir mati kata firman Tuhan. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia sengaja datang kepada Yesus. Bahkan dia tidak menyuruh orang lain. Mungkin orang lain tidak berani untuk pergi berjumpa dengan Yesus karena mungkin akan mengalami risiko seperti mana yang saya sebut sebentar tadi. Tetapi Yairus datang, dia memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia mempunyai sikap tidak mementingkan diri, tidak mementingkan keadaan, tidak mementingkan kedudukannya, sebab dia tahu dia ada keperluan yang terdesak. Dan keperluan terdesak Yairus adalah datang kepada Yesus. Keperluan terdesak Yairus adalah datang kepada Yesus. Saudaraku, dalam tindakannya ini, dia datang kepada Yesus, sehingga firman Tuhan memberi jaminan. Dengan sikap datang kepada Yesus itu, ada suatu kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Yesaya pasal 66 ayat 2, memberitahu suatu jaminan bagi setiap orang yang datang mencari Yesus. Di dalam ayat Yesaya 66 ayat 2 mengatakan, "Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang inilah aku memandang," kata firman Tuhan. Yaitu kepada siapa? Kepada orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar kepada firman-Ku. Saudaraku, Yesaya menjelaskan tentang jaminan di mana orang yang datang kepada Tuhan di dalam keadaan yang tertindas, dalam keadaan yang patah semangat, dan juga gentar kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberi pertolongan. Haleluya, saudaraku. Yairus datang kepada Yesus. Itu sikap yang pertama. Dan kita dapat lihat sikap yang kedua, yaitu pendekatan Yairus yang terdesak datang kepada Yesus. Selain datang kepada Yesus, dalam ayat 22b mengatakan, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya.
Saudaraku, ini merupakan suatu kalimat tersungkur yang menyatakan sikap Yairus yang mau merendahkan diri, tersungkur di hadapan Yesus. Di dalam Matius mengatakan menyembah Yesus. Dapat kita perhatikan sikap kerendahan hati, kerendahan diri Yairus ini sebagai kepala rumah ibadat. Dia sanggup tersungkur, tunduk di hadapan Yesus di kelayak orang ramai. Ini merupakan suatu perkara yang sebenarnya sukar bagi Yairus sebagai ketua rumah ibadat untuk tunduk kepada siapa-siapa, untuk sujud kepada siapa-siapa, untuk tersungkur di hadapan siapa-siapa. Suatu sikap yang tidak harus dibuat. Tetapi Yairus melakukannya. Waktu dia melihat Yesus, kata firman Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini merupakan sikap yang terpuji, merendahkan diri, merendahkan hati. Saudaraku, dia telah mengetepikan egonya, mengetepikan harga dirinya. Dia tahu bahwa pribadi yang dia jumpai ini adalah suatu pribadi yang lebih agung, dan dia sanggup tersungkur, dia sanggup menyembah karena dia tahu siapa pribadi ini. Sehingga firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Sikap merendahkan diri, merendahkan hati ini akan ditinggikan oleh Allah. Dalam Matius pasal 18 ayat 4 juga berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus mementingkan kerendahan hati, kerendahan diri menghadap dia. Yesus meninggikan, bahkan orang itu memiliki kerajaan surga, kata firman Tuhan. Itu merupakan pendekatan Yairus yang kedua. Dan juga kita dapat melihat pendekatan terdesak Yairus yang ketiga terdapat dalam ayat 23e mengatakan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah. Saudaraku, sikap terdesak Yairus ini, dia memohon dengan sangat kepada Yesus. Perkataan memohon ini adalah suatu sikap yang sungguh-sungguh memohon kepada Yesus. Ini merupakan perkara yang luar biasa. Yairus tidak salah alamat. Dia telah menemukan pribadi yang tepat untuk meminta pertolongan. Dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya yang sedang tenat sakit. Berarti ini sikap yang perlu ada di dalam kehidupan setiap orang, yaitu memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan suatu janji Tuhan yang berkata demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, saudaraku. Bila orang datang memohon kepada Yesus, berseru kepadanya, memohon pertolongan, kata firman Tuhan, Allah akan bertindak. Dan sesuatu tindakan yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang kita tidak fahami. Tetapi tindakan Allah itu untuk menjawab permohonan kita adalah yang terbaik dan luar biasa. Amin. Yairus mempunyai sikap memohon dengan sungguh-sungguh. Kita dapat lihat ayat 23b juga menerangkan tentang suatu sikap Yairus, yaitu 23b. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudaraku, sikap berharap dan percaya Yairus ini dalam ayat 23b ini yang berkata, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini merupakan sikap berharap dan percaya.
Saudaraku, anaknya yang 12 tahun umur, masih kecil, sedang sakit tenat, hampir mati, kata firman Tuhan. Tetapi suatu perkara yang perlu Anda dan saya tahu, bahwa tiada tempat yang lebih tepat untuk meminta pertolongan, untuk mempercayai hanya Yesus. Yairus datang, dan Yairus meletakkan pengharapannya, meletakkan kepercayaannya kepada Yesus, sehingga dia berkata, letakkanlah tanganmu atasnya. Wow, saudaraku, itu merupakan kepercayaan Yairus. Dan apa kata firman Tuhan? Ada janji Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku, ini soal percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Saudaraku, suatu perkara yang perlu Anda dan saya, karena ada janji Tuhan yang pasti bagi setiap apa yang kita percaya. Yohanes pasal 14 ayat 14 berkata demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Janji Yesus ini akan ditepati, akan digenapi bila mempercayai dan meminta memohon kepadanya dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Amin. Dan hasil dari keempat sikap Yairus ini, yaitu tidak mementingkan diri, merendahkan diri, memohon dengan sungguh-sungguh dan berharap, dan tetap percaya, maka ada suatu kuasa yang sangat luar biasa. Ada kekuatan sehingga Yesus mengabulkan permintaannya. Di dalam ayat 24 berkata seterusnya, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus, kata firman Tuhan. Dan babak terhenti di situ seketika. Mengapa? Sebab muncul pribadi yang kedua, yaitu seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Di dalam ayat 25 mengatakan perkara itu, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudaraku, di dalam ayat 25 dan 26 ini menerangkan pribadi seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudaraku, bukan mudah, bukan suatu perkara yang remeh, suatu perkara yang sangat-sangat menekan kehidupan perempuan ini. Dan kita dapat melihat apa kata firman Tuhan. Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai dokter, sehingga apa yang dia miliki telah habis, dan tidak ada suatu perkara yang nampak, tidak ada suatu perkembangan positif. Malah keadaannya makin memburuk, makin parah, makin kritikal keadaannya, kata firman Tuhan. Dapat menggambarkan perempuan ini telah mengalami, telah berhadapan dengan perasaan putus asa yang cukup dalam dan cukup lama dia lalui dalam kehidupan ini. Boleh kita katakan tekanan perasaan. Tekanan perasaan yang dilalui oleh perempuan ini. Mengapa dia mengalami tekanan perasaan? Sebab dia tidak berani disentuh oleh sesiapa. Dia sendiri tidak berani menyentuh sesiapa. Mengapa? Secara hukum, di mana dia dianggap najis, kata firman Tuhan dalam Imamat pasal 15 ayat 25 hingga 27. Keadaan seseorang yang mengalami pendarahan dianggap najis, kata firman Tuhan, dan boleh saja dia diceraikan oleh suaminya. Tidak dicerita dalam bagian ini. Tetapi bila dia sudah bersuami, suaminya boleh saja dan mungkin telah menceraikan perempuan ini, sebab perempuan ini selama 12 tahun mengalami pendarahan dan dia dianggap najis.
Keadaan ini juga memberi tekanan perasaan kepada perempuan ini, karena dia merasa terasing dari masyarakat, bahkan dari kumpulan orang yang beragama. Dia merasa terasing karena dia tahu situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dan dia banyak kali mencoba, berusaha untuk berubah, tetapi tidak berhasil. Sehingga firman Tuhan berkata, telah habis apa yang dia miliki untuk berubah, saudaraku. Malah keadaannya makin teruk, makin buruk. Dan keadaan ini membuat dia benar-benar merasa tertekan perasaannya, putus asa dalam kehidupannya. Dan dia menjadi papa kedana, dia menjadi miskin, boleh saya sebut demikian, sebab segala sesuatu, segala yang miliknya telah habis, kata firman Tuhan. Dan tidak ada tempat lain, tidak ada tempat lain lagi untuk dia rujuk. Tapi suatu perkara di dalam firman Tuhan disebut sebentar tadi, perempuan itu pernah mendengar tentang Yesus. Dalam ayat 27 mengatakan perkara itu, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudaraku, dia mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang. Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa, bahkan dikenal oleh orang ramai. Sehingga imannya timbul, karena firman Tuhan berkata, iman timbul melalui pendengaran. Dan perempuan ini mendengar banyak tentang Yesus. Dan kali ini dia tahu bahwa hanya satu saja tempat, satu saja harapannya untuk dia cari, untuk dia temui adalah Yesus. Karena sekian banyak usaha yang telah dia buat tidak pernah berhasil, tetapi suatu pribadi yang dia belum pernah cobai adalah Yesus, dan dia mau mendekati Yesus. Saudaraku, kita dapat melihat di mana perempuan ini melalui suatu keadaan keputusasaan, tetapi ada pendekatan yang dia ambil, seperti mana Yairus tadi. Ada pendekatan yang perempuan ini ambil. Pendekatan yang dia buat adalah ayat 27e mengatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Ada beberapa pendekatan yang dibuat oleh perempuan ini, seperti mana Yairus mempunyai pendekatan untuk mendekati Yesus dan mengalami kuasa Yesus. Perempuan ini, dia berusaha, dan usaha yang terakhir, inilah usaha yang terakhir yang dia harus coba, sebab yang lain dia sudah coba. Tetapi satu cara usaha terakhir, yaitu bertemu dengan Yesus. Sehingga ayat 27e menerangkan begini, dia sudah mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Dia telah mendengar tentang Yesus, dan dia mau mencari Yesus. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dan dia berada di tengah-tengah orang ramai itu, dan dia mau mengalami campur tangan Tuhan. Saudaraku, perempuan ini telah menemukan Yesus. Beberapa pelajaran penting yang kita dapat lihat tentang usaha terakhir perempuan ini, yaitu apabila semua usaha kita gagal, ada Yesus. Amin. Bila seseorang sudah sampai kepada tahap putus asa dan tidak berdaya lagi, ada Yesus. Amin. Apabila tidak ada harapan di tempat lain, ada harapan di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Tidak perlu menunggu keadaanmu makin memburuk, keadaanmu makin tertekan. Tidak perlu menunggu lama. Datang kepada Yesus, karena Yesus siap menolongmu. Jangan membiarkan keputusasaan menghancur hidupmu, tapi engkau ada Yesus untuk menolongmu. Yesus membuka tangannya 24 jam untuk menolong sesiapapun. Dan perempuan ini, dia berusaha untuk terakhir kali, karena semua usaha lain gagal, dan inilah usaha yang terakhir. Kita dapat melihat juga dalam ayat 27b, sikap wanita ini, sikap perempuan ini,
Dia memiliki perasaan sangat-sangat malu, dikuasai oleh perasaan malu dan juga perasaan tidak layak. Ini merupakan perasaan yang dilalui, yang dialami oleh perempuan ini, merasa tidak layak. Sehingga firman Tuhan berkata dalam ayat 27b itu, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Mendekati Yesus dari belakang, saudaraku. Ini merupakan suatu perkara yang benar-benar perempuan ini merasa tidak layak untuk berjumpa, bersemuka dengan Yesus. Tapi dia dari belakang untuk mendekati Yesus. Dia tidak ingin diketahui oleh siapa-siapa pun, termasuk Yesus sendiri pun. Dia benar-benar merahasiakan keadaan dan situasi yang dilalui, karena dia rasa tidak layak. Dan keberadaannya di tengah-tengah orang ramai itu pun menjadi suatu ancaman andai kata mereka mengetahui bahwa dia adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan begitu lama, dan orang akan merasa jijik dengan dia. Dan perasaan tidak layak ini membuat dia coba untuk mendekati Yesus dari belakang. Dan perasaan yang tidak layak ini, perasaan yang malu ini, membuat Yesus tersentuh hati untuk melihat dan memperhati perempuan ini. Dan kita dapat melihat pelajaran penting dalam keadaan merasa tidak layak ini. Saudaraku, perasaan tidak layak dan putus asa menyentuh hati Yesus sebenarnya. Kalau orang lain mungkin tidak memperdulikan kita, tidak mengindahkan kita, tapi bila kita mempunyai perasaan tidak layak, merasa malu, merasa segan karena situasi dan keadaan kita, yang mana dikategorikan sebagai najis, kotor, tetapi Yesus sangat memperhatikan. Perkara yang memalukan baik secara pribadi, perkara yang sangat rahasia yang kamu tidak boleh ceritakan kepada siapa. Yesus mengenal, Yesus memahami, Yesus mengetahui semuanya, saudaraku. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu datang kepada Yesus. Jangan pernah malu menyatakan tentang keadaanmu kepada Yesus. Jangan pernah malu. Sebab Yesus memahami siapa engkau. Dia sangat memahami engkau, saudaraku. Yesus memahami perempuan ini yang merasa tidak layak, merasa malu. Jangan malu dengan Tuhan Yesus. Dia kenal setiap sudut kehidupan pribadi-pribadimu. Dia pasti tidak ada masa untuk memikirkan tentang siapa engkau, tetapi dia benar-benar tahu segala sesuatu tentangmu, dan dia mau menolong engkau. Serahasia manapun kehidupanmu, keadaanmu, perkara yang engkau rahasia kepada siapa-siapa, yang tidak pernah engkau ungkapkan kepada siapa-siapa, Yesus mengenal setiap sudut kehidupanmu. Itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu merasa malu untuk datang kepada Yesus, sebab Yesus siap menolong. Mengapa? Karena ada firman Tuhan menjelaskan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin, saudaraku. Inilah kebenaran dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, seperti perempuan yang sedang melalui situasi tidak layak ini. Dia patah hati, dia patah semangat. Tuhan dekat kepada orang-orang yang demikian. Bahkan dikatakan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu malu datang kepada Yesus, menyatakan seluruh isi hatimu, apa yang tersembunyi, apa yang orang lain tidak tahu, yang memalukan engkau, yang membuat engkau rasa tidak layak. Tuhan Yesus siap menolong engkau, sebab firman Tuhan berkata, Dia dekat kepada orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat sikap yang ketiga, sikap perempuan ini, yaitu dia mengharapkan dan percaya. Dalam ayat 27c mengatakan, dan menjamah jubahnya, jubah Yesus. Saudaraku, hal ini dalam ayat 28. Ayat 28 mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, perempuan ini percaya. Bila dia mendengar tentang Yesus, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, karena dia mendengar tentang Yesus banyak kali,
Imannya timbul karena firman Tuhan berkata sekali lagi, iman timbul melalui pendengaran. Karena itu di dalam pikiran dia mempercayai Tuhan. Dalam hatinya dia mempercayai Tuhan. Kuasa Tuhan yang bakal dia alami. Dia percaya dua perkara. Yang pertama Injil, yaitu tentang Yesus, berita tentang Yesus. Dan firman Tuhan berkata, Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Dan kedua adalah kuasa Yesus yang boleh menyembuhkan. Dia mempercayai kedua perkara ini, sehingga dia bertindak berani mendekati Yesus. Sehingga dia bertindak berani mendekati Yesus, walaupun dari belakang. Karena dia berkata, asal ku jamahkan saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia meyakini, dia mempercayai, dia meletakkan harapannya. Dia benar-benar percaya, dia benar-benar yakin bahwa asal dia jamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Keyakinan inilah yang membuat dia dapat meletakkan suatu keberanian untuk menjamah jubah Yesus. Saudaraku, pelajaran penting yang kita dapat adalah sikap percaya kepada Yesus adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan. Percaya kepada Yesus adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan harus kita percaya kepada Injil tentang Yesus Kristus dan kuasa Yesus yang menyembuhkan. Kita belajar seterusnya sikap keempat perempuan ini yang menceritakan tentang mengaku. Di dalam ayat 30 hingga 34, dia mengaku. Dia mengaku. Kita dapat lihat dalam ayat 30, Yesus mengetahui ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya. Sehingga Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Dalam ayat 31, murid Yesus menjawab. Mereka tidak peka. Mereka menjawab, Yesus, orang sedang berbondong-bondong, berdesak-desakan mendekatimu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah jubahmu? Saudaraku, ketidakpekaan murid Yesus ini, yang tidak menyadari keberadaan perempuan ini pun. Dan bila Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku, sebab ada kuasa yang keluar dari tubuhku, sehingga tidak ada orang yang mengakui. Tetapi dalam ayat 32, Yesus memandang sekeliling untuk mengetahui siapa orang yang menjamah jubahnya. Dalam ayat 33, bila perempuan ini menyadari bahwa Yesus sedang memperhati dan mau tahu siapa orang yang menjamah jubahnya, lalu perempuan ini, kata firman Tuhan di dalam ayat 33, perempuan itu menjadi takut. Dia gemetar dan dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dia memberitahu dengan tulus segala sesuatu yang berlaku. Saudaraku, ini merupakan suatu perkara yang indah. Mengaku. Seorang perempuan yang tadi bersembunyi, dia tidak mau memberitahu siapa dia, karena dia rasa tidak layak. Tetapi bila dia menyentuh jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan itu. Dan Yesus sedang mencari siapa orang yang menjamah. Dan dia dalam ketakutan, dia dalam keadaan gementar, tetapi dia terpaksa mengakui. Dia mengaku kepada Yesus. Dia memberitahu keadaannya, bagaimana sebelumnya dia mengalami pendarahan, walaupun tidak dicerita, tapi memang itulah yang dia ceritakan. Pendarahan selama 12 tahun, mengalami pendarahan, mengalami tekanan, mengalami perasaan tidak layak. Bahkan segala harta bendanya telah habis, berubat, tiada hasil. Tapi akhirnya dia berkata, hanya Yesus tempat satu-satunya untuk dia mencoba. Dan akhirnya dia meletakkan dalam mindanya bahwa Yesus yang dia pernah dengar tentang kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Apa salahnya kalau saya menjamah jubah dan saya meletakkan dalam minda saya, kata perempuan ini. Bila dia jamah, dia mengalami suatu keadaan berhenti pendarahan seketika itu, kata firman Tuhan. Kata perempuan ini, saudaraku, itu merupakan suatu perkara yang dia ceritakan dengan tulus, setulus-tulusnya memberitahu di depan Yesus, memberitahu di depan orang ramai. Boleh saja orang berpikir, seorang perempuan yang mengalami pendarahan yang dianggap najis setelah menyentuh Yesus, telah menyentuh jubah Yesus, boleh saja menjadi andaian. Boleh saja andaian begitu muncul di khalayak ramai. Tetapi dalam situasi ini, saudaraku,
Suatu perkara yang sangat indah. Waktu perempuan ini mengaku dengan tulus, maka suatu perkara yang dapat kita lihat hasil daripada semua sikap dan pengakuannya. Dalam ayat 34, Yesus mengabulkan permohonannya. Sehingga ayat 34 ini berkata, maka katanya, itu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, perkara yang di luar jangkaan perempuan yang tadi rasa takut dan gemetar. Dia berpikir bahwa Tuhan akan menghukumnya. Tetapi Yesus memberi suatu kemenangan di dalam mindanya. Sehingga Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Saudaraku, iman perempuan inilah yang telah menyembuhkan dia. Sentuhan imannya telah menyembuhkan dia dari segala sakit penyakit. Walaupun selama ini perasaannya begitu bergelora, perasaannya hilang harapan, putus asa yang sangat kuat, tertekan dalam kehidupan. Tetapi dia membuat suatu keputusan terakhir untuk mencari Yesus, bahkan mau menjamah jubah Yesus. Dan dia berkata, "Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh." Ternyata jelas dan benar dan terang dalam firman Tuhan mengatakan, perempuan itu seketika itu berhenti pendarahannya. Mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, ini akan berlaku dalam kehidupan Anda dan saya juga. Bila Anda dan saya benar-benar mempercayai Tuhan, benar-benar merasa bahwa Tuhan satu-satunya tempat Anda meletakkan segala persoalan hidupmu. Mungkin saat terakhir hidupmu, mungkin waktu engkau berpikir bahwa inilah yang terakhir kali usaha yang akan Anda buat untuk mencari Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Anda tidak akan dikecewakan, sebab bila Anda bertemu dengan Yesus, Dia menjawab dan Dia melakukan mukjizatnya. Dia akan menyembuhkan Anda seperti mana perempuan tadi mengalami kesembuhan. Sehingga Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanku, iman siapapun yang mempercayai Yesus, yang meletakkan percayaan sungguh-sungguh kepada Yesus, akan mengalami mukjizat Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, ini merupakan berita baik bagi perempuan yang sedang berputus asa, yang hilang harapan, yang mengalami tekanan emosi yang sangat berat. Selama 12 tahun dia telah melalui dan mengalaminya. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, waktu Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat, waktu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," dia mengalami kesembuhan total, sempurna. Dan Yesus berkata, "Pulanglah, pergilah, dan Anda pastinya sembuh." Saudaraku, kisahnya berhenti di situ. Tidak dilanjutkan, tidak tahu di mana, tidak dinyatakan bagaimana situasi perempuan ini. Yang pastinya perempuan itu telah sembuh. Yang pastinya perempuan itu telah sembuh. Yang pastinya perempuan itu telah sembuh. Dan dia penuh dengan ucapan syukur yang meluap-luap. Dan hidupnya telah diubah dan berubah 100%. Dia mengalami Tuhan sendiri. Dia mengalami mukjizat Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, tidak dicerita, tetapi kemanapun dia pergi, dia akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan boleh melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu saat engkau menyentuh dengan iman, percaya kepada Tuhan. Di atas segala persoalan hidupmu, sakit penyakit apapun engkau, bila engkau meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, engkau memegang jubah Yesus, engkau mendekati Yesus dengan cara bagaimanapun, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan, seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Begitu cukup lama, begitu merasa tertekan. Bahkan saat sebelum dia menyentuh Yesus itu, aliran darah masih mengalir, saudaraku. Aliran darah masih mengalir. Tetapi bila dia menyentuh Yesus, dikatakan terhenti pendarahannya, kata firman Tuhan. Jelas, bila engkau bertemu dengan Yesus, bila engkau mempercayai Yesus, bila engkau beriman kepada Yesus, maka mukjizat terjadi, maka kesembuhan terjadi. Apa situasimu sekalipun, Tuhan mampu melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan mampu melakukan mukjizat yang sangat luar biasa, mengubah hidupmu dan masa depanmu terjamin dalam Yesus. Haleluya, saudaraku. Terhenti di situ babak tentang perempuan ini. Dan kita melihat di dalam ayat 35 sampai 43, kisah lanjutan tentang Yairus tadi. Saudaraku, kita dapat melihat di mana sebenarnya Yairus, dia telah menyaksikan peristiwa perempuan disembuhkan oleh Yesus ini di depan matanya sendiri. Padahal sebelum perempuan ini muncul, Yairus telah meminta bantuan, meminta pertolongan Yesus untuk datang untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit tenat. Tetapi peristiwa yang mana
perempuan ini muncul mengambil perhatian Yesus, sehingga Yairus menyaksikan sendiri peristiwa itu. Tapi satu perkara yang kita dapat lihat, bahwa memang Yairus sebenarnya bercerlaru dalam kehidupannya, dalam pikirannya, sedang dia menunggu bila saatnya Tuhan datang secepat mungkin, karena anaknya mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat tenat, bahkan mungkin boleh meninggal bila-bila masa. Tapi dalam situasi di mana dia melihat dan menyaksikan mukjizat Tuhan ini, dia terhibur di situ, saudaraku. Sehingga waktu Yesus berbicara, sedang Yesus berbicara kepada perempuan itu dalam ayat 35, mengatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudaraku, kamu lihat, kamu boleh bayangkan, bila Yesus sedang berbicara kepada perempuan tadi, datang orang dari keluarga Yairus dan berjumpa dengan Yairus yang sedang dekat dengan Yesus, yang sedang berdiri dekat dengan Yesus, menyaksikan peristiwa yang tadi. Dan mereka menyampaikan berita, mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Suatu kejutan, suatu perkara yang boleh mengejutkan, suatu perkara yang bukan senang dan mudah untuk terima berita tersebut. Dan diberitahu dengan terang-terang bahwa anakmu telah mati, saudaraku. Orang yang lemah jantung akan terhenti jantungnya berdenyut. Hal itu boleh terjadi kepada Yairus. Saudaraku, satu perkara yang saya sangat pasti, situasi bagaimanapun, emosi bagaimanapun, bercelarunya emosi, ada tanda tanya yang sangat besar yang tersembunyi dalam kehidupan Yairus saat dia mendengar berita tersebut. Tapi satu perkara yang saya pasti tahu, bahwa Yairus menyaksikan dengan matanya sendiri tentang kuasa Tuhan yang berlaku, baru saja berlaku dengan perempuan tadi. Kesembuhan yang luar biasa terjadi, membangkitkan semangat Yairus, menghilangkan segala berita yang dia dengar. Dia meletakkan suatu kepercayaan. Dan mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan perempuan ini membangkitkan imannya, lebih mempercayai Yesus, sebab tidak ada tempat lain lagi. Dia membangkitkan imannya, lebih mempercayai Yesus, sebab tidak ada lagi tempat lain yang dia harus percaya. Yesus berkata dalam ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, yaitu kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Saudaraku, saat Yairus menerima berita kematian anaknya, dan Yairus mengalami situasi pertanyaan yang berbagai, tanda tanya menguasai seluruh kehidupannya. Tetapi Yesus, dikatakan dalam ayat 36 ini, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang menyampaikan berita tentang kematian anak Yairus ini. Dan malah dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, jangan takut, percaya saja." Itu menjadi suatu ledakan, membangkitkan iman di dalam diri Yairus, percaya sungguh kepada Yesus. Hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Saudaraku, iman Yairus diperkuatkan. Dia tidak takut lagi, malah dia tidak berputus asa. Sedang melalui situasi ini, dia tidak akan berputus asa, malah tidak meratap. Kebiasaan bila kita mendengar berita kesedihan, kematian, kita akan menangis, saudaraku. Kita akan meratap. Tetapi tidak diceritakan bahwa Yairus waktu mendengar berita tersebut, dia menangis, dia meratap. Tidak diceritakan, karena imannya masih teguh berpegang kepada pribadi, yaitu Yesus yang dia jumpai. Boleh saja emosinya terganggu karena orang di sekitar yang mendengar tentang berita kematian anaknya. Boleh saja mempengaruhi emosinya. Boleh saja mereka memintanya untuk balik, mendesaknya untuk balik, mendorong, meminta dia untuk balik. Tidak perlu lagi memperdulikan Yesus. Tetapi dia tidak. Dia dalam keadaan yang masih tenang, saudaraku. Hal inilah yang membuat Yairus mampu berdiri teguh di atas kata Yesus yang mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Saudaraku, dalam ayat 37 berkata, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun, yaitu dari orang ramai itu, ikut serta dengan dia, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kata firman Tuhan.
Dan dalam perjalanan mereka menuju ke rumah Yairus, dalam ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara yang nyaring. Itu merupakan lumrah, itu merupakan normal hidup. Bila ada kematian, orang akan menangis dengan nyaring. Mereka akan meratap. Itu perkara yang dilihat oleh Yesus di rumah Yairus. Dalam ayat 39 berkata, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudaraku, ungkapan Yesus ini mengejutkan ramai orang. Bila Yesus berkata, mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati tetapi dia tidur. Saudaraku, siapapun yang ada di sekitar, yang ada dalam rumah, keluarga Yairus, bahkan Yairus sendiri, akan terkejut dengan perkataan Yesus ini, yang mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur. Padahal dalam pemandangan mata kasar, memang dia sudah mati oleh banyak orang yang ada di situ. Tapi Yesus berkata, dia tidur. Oh saudaraku, hal ini membuat orang yang berada di situ, mereka mentertawakan Yesus. Dalam ayat 40 mengatakan, tetapi mereka mentertawakan dia. Saudaraku, hal ini memang masuk akal. Bila orang yang mati dikatakan tidur dan bukan mati, ini boleh membuat situasi melucukan dan tidak masuk akal. Itu berlaku, disaksikan oleh orang yang ada di rumah Yairus. Mereka mentertawakan Yesus, kata firman Tuhan. Dalam ayat 40 itu juga mengatakan, maka diusirnya semua orang itu. Siapa? Orang yang mentertawakan dia, yang tidak mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus mengusir mereka, kata firman Tuhan. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudaraku, kamu dapat lihat ibu bapak anak yang meninggal itu, yaitu Yairus dan istrinya, dan juga Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan Yesus masuk dalam kamar anak itu. Saudaraku, waktu mereka masuk, boleh kamu imagine, boleh kamu bayangkan di dalam minda Yairus dan juga istrinya, bahkan Petrus, Yakobus dan Yohanes juga sedang menunggu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dibuat oleh Yesus. Karena perkataan yang sangat kuat Yesus katakan di luar sebelum mereka masuk dalam kamar. Yesus mengatakan dia tidur bukan mati. Dan sekarang ini mereka sudah masuk dalam kamar, dan mereka sedang menunggu reaksi Yesus. Apa yang akan Yesus buat? Termasuk Yairus mempunyai pikiran yang demikian. Di dalam ayat 41 kita baca, lalu dipegangnya tangan anak itu. Siapa yang memegang? Yesus memegang tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Mengapa dia gunakan perkataan bangun? Sebab dia mengatakan tadi anak ini sedang tidur bukan mati. Apa yang terjadi selepas itu, saudaraku? Dalam ayat 42 mengatakan, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Haleluya, saudaraku. Dan semua orang yang hadir sangat takjub melihat peristiwa itu. Tidakkah itu merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang disaksikan oleh Yairus, sehingga anak ini berjalan di dalam kamar tersebut. Sukacita meliputi seluruh ruangan itu. Sukacita meliputi hati Yairus, sukacita meliputi hati istrinya, sukacita meliputi hati Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bahkan Yesus sendiri juga merasa sukacita, sebab dia telah melakukan mukjizat untuk membuat keluarga ini bersatu, membuat keluarga ini hidup semula, membuat keluarga ini mengerti tentang kuasa, membuat keluarga ini dapat menikmati kehidupan mereka, membuat keluarga ini mengalami mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudaraku, ini merupakan perkara yang luar biasa dalam kehidupan Yairus. Mengapa terjadi?
Sebab iman yang ada di dalam kehidupan, di dalam diri Yairus, mempercayai Yesus sepenuhnya. Bahkan segala kedudukannya, egonya diketepikan. Dia meletakkan Yesus menjadi fokus hidupnya, sehingga mukjizat ini terjadi karena iman yang ada dalam kehidupan Yairus. Firman Tuhan berbicara tentang iman dalam Matius pasal 17 ayat 20. Berkata demikian, barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, dia mampu memindahkan gunung ini. Ini bercerita tentang iman. Dan Yairus memiliki iman. Iman besar, iman kecil. Iman kecil, kata firman Tuhan, boleh memindahkan gunung yang sangat besar. Di dalam Markus pasal 11 ayat 22 hingga 23 juga mengatakan, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin, saudaraku. Bila kita tidak bimbang, kita mempercayai sepenuhnya kuasa Tuhan, kita beriman kepadanya, firman Tuhan berkata, kamu meminta gunung ini beranjak dari tempatnya ke dalam laut, itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Haleluya, saudaraku. Apakah gunung-gunung dalam kehidupanmu pada hari ini? Seperti perempuan yang tadi mengalami pendarahan 12 tahun lamanya, mengalami gunung-gunung yang makin meninggi, sehingga perasaan putus asanya sudah mulai merasa tidak ada lagi tempat untuk dia rujuk, untuk dia minta pertolongan. Gunung-gunung masalah makin tertimbun. Gunung itu makin bertambah-tambah. Saudaraku, perempuan ini mengalami suatu tekanan perasaan, tapi dia menemukan satu jawaban untuk terakhir kalinya, percobaan terakhir kalinya. Itu merupakan usaha yang terakhir. Dia bertemu dengan Yesus dan dia mengalami mukjizat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dan juga Yairus yang mengalami situasi anaknya yang sudah hampir mati, bahkan sudah mati, kata firman Tuhan. Gunung-gunung yang sudah mulai muncul, yang sudah mulai meninggi dalam kehidupannya, tetapi dia tetap meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga gunung-gunung masalah ini diselesaikan oleh Yesus. Dan Yesus mengangkat semua gunung-gunung masalah, meratakan semua gunung-gunung masalah dalam kehidupan perempuan dan di kehidupan Yairus, sehingga mereka melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan berlaku waktu mereka mempercayai Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Melalui dua kisah ini, yaitu Yairus, ketua rumah ibadat, dan juga perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, saya dapat simpulkan keseluruhannya, sentuhan iman menyembuhkan perempuan ini. Sentuhan iman membuat anak Yairus ini dihidupkan semula. Ada iman dalam kehidupan, di dalam diri kedua pribadi ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, sehingga terjadi mukjizat Tuhan. Saudaraku, sikap yang perlu kita buat sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita, menyerahkan segala masalah-masalah kita. Datang kepadanya. Sikap itulah yang Tuhan mau. Datang kepadanya, minta pertolongan, dia mampu menolong kita. Minta pertolongan kepadanya, dia mampu menolong kita. Menyatakan segala persoalan hidupmu, apapun yang mungkin terbuku dalam kehidupanmu, dalam dirimu, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang kau tidak berani mengungkapkan kepada siapa, engkau nyatakan kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengenal, dia akan mengetahui, dan dia akan menolong engkau. Yang perlu Anda datang kepadanya. Kedua, Anda dan saya perlu percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya dapat menyembuhkan sakit penyakitmu, apapun jenis sakit penyakitmu. Yesus mampu menyembuhkan asal engkau percaya. Bahkan dikatakan orang mati pun dibangkitkan. Itu kuasa Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan mampu melakukan segala perkara dan mukjizat dalam kehidupanmu. Mungkin kau mengalami sakit penyakit yang begitu menakutkan, yang mengerikan, yang orang lain tidak fahami. Engkau sendiri melaluinya, tetapi engkau perlu percaya kepada Tuhan. Engkau mempercayai kuasa Tuhan akan melakukan mukjizat. Dia akan melakukan mukjizat. Dia akan menyembuhkan engkau.
dengan kuasanya. Karena firman Tuhan berkata, melalui bilur-bilur, melalui darah yang mengalir di tubuh Kristus di atas kayu salib, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Sebab segala sakit penyakit, segala kelemahan kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan itu akan membuat Anda meyakini dan mempercayai dia tentang kuasa penyembuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Yang ketiga, sikap kita yang perlu adalah ambil sikap tenang di hadirat Allah. Apapun situasi dan masalah hidupmu, engkau harus bersikap tenang di hadirat Allah, mencari hadirat Allah, berada dalam hadirat Allah. Maka Anda akan menemukan jawaban di mana Tuhan mengubah situasi-situasi yang berat, masalah-masalah yang besar yang engkau anggap besar, menjadi lebih kecil. Sebab engkau meyakini pertolongan Tuhan dan berada dalam hadirat Tuhan itu. Dan berada dalam hadirat Tuhan itu membuat engkau tenang. Seperti Yairus, dia melalui suatu proses, satu perjalanan yang agak panjang dalam dia menunggu Yesus melakukan tindakannya. Tapi dia dalam keadaan sikap tenang, karena Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dia tenang atas janji Tuhan itu, dan dia melihat dan menyaksikan mukjizat Tuhan. Anaknya disembuhkan, anaknya dibangkitkan daripada kematian. Dan yang pasti, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dari dahulu, hari ini sampai selamanya, tidak pernah berubah. Dia mengubah semua situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Dan kita harus melihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan ini adalah untuk mengubah situasi. Mengubah situasi. Yesus melakukan perkara yang sama dalam kehidupanmu. Dia mengubah situasimu. Dia mengubah situasimu. Dia mau menolong engkau. Dia mau menolong engkau. Dia tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Berarti sentuhan iman. Anda punya iman sebesar mana? Anda punya iman sebesar mana sekarang? Firman Tuhan berkata, kalau mempunyai iman sebesar biji sesawi yang paling kecil pun dapat memindahkan gunung ke dalam laut, kata firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Apatah lagi masalah hidup yang sedang engkau lalui. Masalah hidupmu terlalu kecil bagi Tuhan. Bila engkau mempercayai dia meletakkan semuanya di hadapan Tuhan, masalahmu menjadi lebih kecil di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu lebih besar, dan dia pencipta segala isi dunia ini. Dan dia mencipta Anda. Dan dia tahu segala organ-organ dalam kehidupanmu. Dia boleh menyembuhkan. Dia boleh memulihkan semuanya. Dia boleh menyembuhkan. Dia boleh mengubah segala-galanya. Haleluya. Hanya yang perlu imanmu menyentuh Tuhan Yesus. Iman percayamu menyentuh hati Tuhan Yesus, menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kita. Jangan lagi takut, kata firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Pegang firman Tuhan ini, seperti mana Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Anda tidak perlu takut, hanya perlu percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu pada saat ini, bersyukur di atas segala kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada saat ini. Kebenaran-Mu itu telah meneguhkan kami bagaimana kami menyaksikan dua pribadi, Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Mereka mempunyai iman, percaya kepada Tuhan, walaupun saat akhir keputusan dan usaha mereka adalah mencari Yesus. Tapi Engkau adalah Allah yang luar biasa, tidak pernah menolak siapa-siapapun. Engkau menerima siapa-siapa yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh berserah kepadamu dan percaya kepadamu. Engkau menerima dengan tangan terbuka. Dan bila mereka datang kepadamu, mereka mengalami mukjizat Tuhan. Demikian juga saya doakan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami persoalan-persoalan hidup. Bila kami datang, biarlah kami datang kepadamu dengan sujud kepadamu, dengan berserah penuh kepadamu, dan memohon kepadamu, percaya dan meyakini kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mukjizat terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah kiranya kami memiliki kepercayaan, iman yang sungguh-sungguh, yang dapat menyentuh hatimu, yang dapat menyentuh kuasa-Mu, yang dapat mengalami kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mukjizat. Orang yang sakit, jemaat yang sakit, dalam nama Yesus Kristus, setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu, Yesus menyembuhkan. Yesus mampu menyembuhkan engkau. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Apapun persoalan hidupmu, Yesus akan mengatasinya. Yesus akan mengangkat semuanya dari kehidupanmu. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah kemenangan, terimalah mukjizat Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan di dalam kehidupanmu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan.
terjadi kesembuhan, terjadi pelepasan, terjadi pembebasan dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya setiap pribadi, anak-anak Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dikuasai dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.